Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdia Panataga Mateos. Saya salah satu mahasiswa Teknik Informatika angkatan 19 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Oke, jadi pada kali ini saya akan membuat video. Sebenarnya video ini ditujukan untuk salah satu laporan UAS pada salah satu mata kuliah Orkom pada semester 4 ini. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah project IoT atau bisa disebut ini prototype-nya. Jadi saya akan membuat prototype menggunakan modul Node MCU ESP8266, dan nantinya modul tersebut akan dirangkai sedemikian rupa sehingga nanti hasil jadinya yaitu dapat menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis menggunakan sensor cahaya begitu. Jadi semisal cahaya di sekitar yang ditangkap adalah gelap, maka lampunya akan nyala dengan otomatis. Sebaliknya juga jika cahaya yang ditangkap dari sensor tersebut adalah terang atau intensitasnya terang atau banyak begitu, nanti lampu akan mati dengan sendirinya. Oke, jadi langsung saja ke rangkaiannya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita akan menuju bagian rangkaiannya. Jadi di sini ada Node MCU ESP8266. Nah, di sini kita menggunakan satu saja dan juga kita menggunakan breadboard. Sebenarnya ini breadboardnya membutuhkan satu cukup ya, tapi di sini saya menggunakan dua. Sebenarnya nggak kepake ini yang satu. Lalu di sini modul ESP Node MCU-nya. Di sini kita menggunakan salah satu sisinya saja. Ini kalau dilihat di bawah, nah ini yang satu sisi ini tidak terpakai. Di sini saya pakai gabus biar nggak patah ya. Jadi di sini salah satu sisinya yaitu yang ada pin A0, ground dan juga 3 volt. Nah, atau jika dari micro USB ini adalah bagian kiri. Pokoknya teman-teman lihat aja di situ ada input, ada pinnya namanya A0, ground dan 3 volt, dan kita akan memakai yang sisi itu. Bentar saya taruh. Oke. Jadi kita juga menggunakan di sini ada kabel jumper male to male, lalu ada resistor 1K yang warna biru itu, dan juga yang warna merah putih ini adalah sensor cahaya yaitu LDR photoresistor. Jadi di sini kita menggunakan kabel jumpernya kita konekkan ke pin A0, lalu ada ground dan juga 3 volt. Untuk pin A0 tadi jumpernya kita alirkan atau kita sambungkan pada di sini, ini dia. Jadi nanti A0-nya itu disambungkan kepada salah satu kaki dari sensor cahaya fotoresistor dan juga salah satu kaki dari resistor 1K ini. Jadi terlihat dari video ini ya, dia ada di depan dan belakang gitu. Lalu selanjutnya pada kabel jumper yang ground, dia akan disambungkan kepada salah satu kaki yang ada yang dari sensor fotoresistor. Nah, itu. Jadi fotoresistor ini sensornya dia ada di kabel jumper yang A0 dan juga ground. Dan untuk yang resistor 1K ini dia terhubungnya ke kabel jumper A0 dan juga pin 3 volt. Nah, jadi kabel biru ini adalah menggunakan tersambung ke pin 3 volt dan juga disambungkan ke salah satu kaki resistor 1K. Jadi begitu aja teman-teman untuk rangkaiannya. Jadi untuk nanti melihat apakah lampunya hidup atau nyala, di sini kita menggunakan lampu yang ada pada Node MCU. Jadi Node MCU itu mempunyai lampu built-in dan kita nanti akan menggunakan lampu tersebut seperti itu untuk mengetahui apakah lampu yang kita buat itu nyala atau hidup. Oke, jadi untuk rangkaiannya cukup sekian. Sepertinya sudah sangat jelas. Selanjutnya kita akan pada tahap koneksi ke laptop. Oke, jadi sebelumnya untuk di laptop teman-teman harus punya aplikasi Arduino
itu bisa di-download di Google. Lalu kita sambungkan menggunakan micro USB di sini. Di sini udah saya sambungkan ya. Kita sambungkan gini, bentar. Oke, nah kita sambungkan. Oke. Jadi kalau sudah disambungkan gini, kita sudah bisa memprogram dari Node MCU ini untuk project kita. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi kita sekarang pada tahap penginstalan mobile apps-nya, yaitu menggunakan Blink. Nah, ini dia Blink. Teman-teman bisa langsung download di App Store, atau jika menggunakan Android bisa download langsung di Google Play Store, begitu. Oke, jadi langsung kita buka Blink-nya. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Oke, kita keluar dulu karena ini udah saya buat. Oke, di sini ada new project. Kita buat lampu gitu aja. Nah, kita create project. Nah, di sini teman-teman bisa tekan mana saja di bagian hitam ini untuk menambahkan widget box. Dan di sini kita akan menggunakan button. Pilih button, bisa di drag ke tengah. Oke. Di button tadi kita bisa tap, dan di sini kita tuliskan saja auto. Di sini kita pinnya menggunakan virtual, lalu virtual 3. Kita pilih virtual 3. Di sini kita menggunakan switch, lalu jika sudah kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita klik lagi untuk menambahkan widget. Di sini kita mencari yang namanya gauge. Nah, gauge ini, gauge ya teman-teman. Oke, kita drag ke sini biar bagus. Di sini kita menggunakan pin virtual, yaitu yang ada pada Node MCU tadi adalah V2. Yang ada pada codingan. Kita udah sesuaikan menggunakan nama V2 dan V3. Ini kita set ke 100. Oke. Oke, kenapa? Oke, selesai. Di sini pushnya kita kasih interval 1 second. Jika sudah, oke, kita klik saja oke. Nah, ini sebenarnya harusnya sebelum menggunakan aplikasi ini teman-teman akan login atau daftar menggunakan akun. Nah, jika teman-teman menggunakan akun, nanti teman-teman akan mendapatkan token ini. Nah, atau jika saat membuat project akan mendapatkan token ini. Nah, ini dia tokennya. Ini bisa di copy atau bisa dikirim ke email. Pokoknya ini disimpan, nanti akan kita gunakan pada saat mengoding atau memprogram Node MCU kita di laptop atau komputer. Oke, kita oke. Untuk saat ini kita jalankan belum bisa karena ini offline. Nah, untuk saat ini kita akan menuju instalasi atau menuju tahap di laptop. Udah merangkai di board, terus setting di aplikasi Blink, udah dapat token Blinknya. Sekarang kita tahap mengoding. Di sini kita akan menggunakan software Arduino, bisa di-download langsung di Google atau di arduino.cc, langsung di website resminya. Oke, jadi kita langsung buka. Nah, oke, jadi saya buka dulu codingan saya. Oke, ini dia. Oke, teman-teman, untuk yang pertama kali menyambungkan, jadi udah kita sambungin ini ke micro USB, terus ke laptop atau komputer, terserah. Di sini kita buka tools dulu, lalu pilih board, lalu board manager. Nah, di sini kita bisa search, teman-teman. Oke, kita bisa search ESP8266. Nah, di sini teman-teman nanti bisa install karena saya udah install di sini. Oke, nanti jika sudah diinstal kita close saja langsung. Dan juga di sini jangan lupa pada bagian tools portnya kita pastikan bahwa port yang tersambung pada yang terpilih atau tercentang ini adalah port yang tersambung pada Node MCU kita. Jadi kita pastikan supaya nanti benar ya. Lalu di sini kita buka preference, mungkin properties kalau yang lain. Nah, di additional board manager URLs, di sini kita menggunakan link ini, teman-teman. Menggunakan JSON ini. Nanti linknya saya akan kasih ke deskripsi begitu. Oke, kita klik OK aja.
Lalu kita langsung saja pada bagian ngoding. Oke teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan Blink. Di sini kita menggunakan authentication, yaitu menggunakan token yang ada pada project yang sudah kita buat pada Blink tadi, aplikasi yang ada di mobile. Oke, jadi selanjutnya yaitu kita connection ke WiFi, karena Node MCU itu menggunakan WiFi untuk beroperasi menggunakan internet. Jadi di sini kita set dulu WiFi dan passwordnya. Jadi pastikan teman-teman itu mempunyai WiFi. Kalau tidak punya WiFi juga bisa pakai hotspot mobile. Nanti SSID itu biasanya nama WiFi-nya teman-teman. Terus passwordnya ya password WiFi-nya, nanti diketik saja di sini. Lalu selanjutnya di sini ada deklarasi variabel biasa. LED built-in ini adalah variabel untuk menggunakan LED yang ada pada Node MCU, yaitu LED built-in-nya itu. Jadi di Node MCU ini dia mempunyai lampu biru. Nah, itu LED built-in. Kita akan pakai itu. Dan ini adalah salah satu variabel yang menggunakan itu. Oke, lanjutnya adalah LDR pin. Di sini adalah yang ada pin A0 ini. Jadi yang tersambung ke fotoresistor tadi. Nah, itu kita deklarasikan. Lalu selanjutnya yaitu darkest LDR value, yaitu saya set di sini 1024. Di sini adalah nilai gelapnya untuk sensor itu mendeteksi. Jika gelap segini, kita pakai defaultnya lah, kita gunakan defaultnya di sini, kita deklarasikan. Untuk light test berarti intensitas cahaya, ya terang. Lalu integer value of V1 kita di sini default 0 dan is auto active default 0. Lalu di sini blink right V1 ini sebenarnya kita tidak pakai ya, jadi value of V1 ini tidak pakai karena ini sebenarnya function untuk on off kan lampunya auto manual gitu. Jadi kita klik off, kita klik on gitu. Untuk saat ini pada kasus kita, project kita ini tidak dipakai. Jadi kita lanjut saja. Lalu pada selanjutnya yaitu blink right V3. Nah, ini V3 tadi kan pada blink mobile apps tadi kita pakai. Blink right ini berarti pada button ya tadi, buttonnya. Nah, ini itu sangat punya sebab akibat, punya hubungan lah. Di sini is auto active-nya parameter is as integer. Oke, itu function V2-nya. Lalu di sini ada V2-nya. V3 tadi ya, ini V2. Oke, jadi di sini ada variabel integer LDR status, jadi di sini adalah pemrosesannya teman-teman. Ada light percentage, ini adalah pemrosesannya, berapa persentasi cahayanya. Lalu di dalamnya ada blink virtual bright, di dalamnya ada argumen, ini parameternya. Ada push notification. Nah, sebenarnya push notification ini kita tidak pakai untuk kali ini, jadi bisa saja tidak usah ditulis atau tidak usah di coding, oke. Push notification ini kita abaikan. Lalu di sini ada pengkondisian is auto active 1, maka auto mode light percentage. Jadi hasil dari return dari ini proses ini. Selanjutnya adalah auto mode. Nah, light percentage-nya lebih dari 15%, maka dia akan nyala teman-teman. Akan nyala atau mati ya. Pokoknya high, saya lupa high low ini 1-0. Ini kebaliknya ya, saya agak lupa, kayaknya agak berbeda begitu di blink. Nah, ini high itu sepertinya high itu untuk menyalakan lampu apa ya? Kalau tidak salah untuk menyalakan lampu, kalau salah berarti ya untuk mematikan lampu itu. Ini adalah sinyal, memberikan sinyal. Oke, ini kebalikannya, else-nya low. Lalu di sini ada void setup, bla bla bla, udah selesai. Lalu kita di sini bisa verify dokumennya. Karena di sini proses verify-nya cukup lama, mungkin nanti saya skip. Oke, kita verify langsung. Di bawah ini terlihat prosesnya, verify-nya.
Jadi jangan lupa untuk mengisi authentication-nya, yaitu token yang ada pada Blink, project Blink tadi, dan juga WiFi-nya. Karena ini adalah salah satu hal yang penting supaya nanti Node MCU-nya bisa terprogram dengan baik dan bisa dijalankan dengan baik begitu teman-teman. Oke, kita tunggu, udah setengah lebih. Oke, udah selesai. Ini adalah, jadi udah ke verify dan bahwa ini programnya tidak ada yang error seperti itu teman-teman. Itu fungsinya verify. Lalu kita langsung upload saja ke Node MCU-nya. Kita tekan tombol upload di sini kiri atas. Lalu proses upload sedang berjalan. Compiling sketch. Nah, prosesnya berjalan. Pada saat penguploadan file begini ke Node MCU, biasanya di LED built-in Node MCU-nya ini nanti akan berkedip teman-teman, warnanya biru. Nah itu akan berkedip di sini. Nah itu akan berkedip, itu menandakan bahwa sedang proses upload. Oke, sudah 100%. Uploadnya cukup cepat. Jika sudah upload segini, berarti program yang sudah kita buat ini sudah terinstall atau ada di dalam Node MCU kita. Kalau sudah seperti ini, kita akan balik lagi ke Blink kita. Oke teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi kita balik lagi ke aplikasi Blinknya yang udah kita buat tadi. Jadi di sini tadi ada button auto dan juga gauge. Ini sebenarnya button V1 ya, yang sebenarnya bisa untuk switch on off lampunya secara manual begitu. Lalu jika sudah teman-teman, pastikan Node MCU kita itu menggunakan micro USB tadi tersambung ke laptop atau ke mana ya, ke listrik begitu teman-teman. Jadi sederhananya sih tancapin saja ke laptop begitu, port USB laptop. Lalu di sini kita akan langsung menjalankan. Di sini klik di bagian kanan atas. Oke, LED switch is offline. Mungkin karena saya belum aktifkan hotspotnya. Nah, oke, seharusnya nanti sudah offline. Jika sudah online, nanti ada lampu berwarna biru menyala di Node MCU-nya. Nah, untuk menggunakan lampu ini, menggunakan Node MCU ini, kita langsung gunakan saja yang auto ini teman-teman, button auto ini kita on kan. Nah ini nanti otomatis akan menyala teman-teman. Oke, jadi dari sini saya akan menggunakan kamera supaya nanti bisa terlihat jelas. Oke. Nah oke teman-teman, jadi ini Node MCU-nya sudah terprogram dan ini sudah terhubung ke laptop. Enaknya itu begitu aja sederhananya, supaya kita mendapatkan daya begitu. Dan juga ini sudah terprogram di Blink tadi, kita sudah on kan programnya. Lalu bagaimana ini bekerja ya? Ini sebenarnya sudah bekerja teman-teman, dan ini sensor dari cahaya ini sudah mendeteksi bahwa cahaya sekitar ini gelap, dan maka lampunya ini LED built-in-nya ini akan nyala teman-teman. Lalu bagaimana jika cahaya di sekitar terang, maka lampunya mati sendiri beneran nggak? Nah kita coba teman-teman. Kita di sini akan menggunakan flash. Oke teman-teman, ini udah dapat flashnya. Jadi kita akan langsung dekatkan flashnya. Apakah lampunya akan mati sendiri? Nah, lampunya akan mati kan? Nah, jadi saat mendeteksi cahaya sekitar gelap, lampu akan menyala. Jika mendeteksi cahaya sekitar terang, lampu akan mati sendiri. Ini tanpa manual dipencet tombolnya begitu teman-teman. Oke, jadi ini agak susah karena saya sambil video. Mungkin program Blinknya nggak terlalu berjalan baik jika saya gunakan HP-nya dengan video. Tetapi jika normal, jika aplikasi Blinknya saya buka terus, ini akan berjalan dengan sangat baik dan responnya juga sangat cepat begitu. Oke, jadi cukup sekian untuk video akhirnya, hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut ke layar monitor. Itu tadi hasil akhir dari project kita.
prototipe lampu menyala dan mati sendiri. Jadi pada saat sensor mendeteksi intensitas cahaya di sekitar itu adalah gelap, maka dia akan lampunya akan menyala dengan sendirinya. Dan juga jika sensor mendeteksi cahaya itu yang di sekitar itu terang, maka lampu akan mati dengan sendirinya. Jadi memang, dan juga intensitas cahaya yang diatur itu tadi bisa kita sesuaikan, bisa disesuaikan pada codingan yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata dari saya, kekurangan kata dari saya mohon maaf. Semoga dengan adanya video ini banyak orang yang lebih mengetahui tentang IoT, dan juga semoga video ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.